Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pisroni dengan NPM 2115031 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021 dari kelompok 1C. Seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian kutub 4 atau yang sering disebut kutub K4 merupakan suatu rangkaian yang memiliki dua pasang terminal, di mana satu pasang terminal pada input dan satu pasang lagi pada output. Rangkaian kutub 4 memiliki beberapa parameter, di antaranya parameter Z, Y, H, G, dan ABCD. Pada analisis kali ini, kami menggunakan analisa rangkaian admitansi saat hubung delta dan hubung bintang pada kutub 4 menggunakan simulasi Proteus. Adapun anggota kelompok yaitu Maria Angelica, M. Al Rashid Siddiq, Zahra Septia Sapitri, Riyadani Apriki, dan saya sendiri Pisroni. Adapun topik pembahasan pada analisa kali ini yaitu latar belakang pemilihan judul, metode pengambilan data, tujuan, data hasil pengolahan data, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Adapun latar belakang pemilihan judul, ya di mana judul kami yang berjudul Analisa Rangkaian Admitasi saat hubung delta dan hubung bintang pada kutub 4 menggunakan simulasi Proteus. Di mana latar belakangnya yaitu ada tiga. Yang pertama, kesesuaian dengan tema yaitu kutub 4. Yang kedua, kemudahan dalam pengolahan data. Dan yang ketiga, ketersediaan alat, di mana yang dimaksud yaitu software Proteus. Seperti yang ditampilkan pada layar, merupakan gambar dari kutub 4, di mana Y11 merupakan admitasi input rangkaian hubung singkat atau yang sering disebut juga dengan short circuit input admittance. Yang kedua yaitu Y12, di mana Y12 merupakan transfer admitansi rangkaian hubung singkat dari terminal 2 ke terminal 1 atau yang sering disebut dengan short circuit transfer admittance from port 2 to port 1. Dan yang ketiga yaitu Y21, di mana Y21 merupakan transfer admitansi rangkaian hubung singkat dari terminal 1 ke terminal 2 atau yang sering disebut dengan short circuit transfer admittance from port 1 to port 2. Dan yang terakhir yaitu ada Y22, di mana Y22 merupakan admitansi di output rangkaian hubung singkat atau yang sering disebut dengan short circuit output admittance. Selanjutnya yaitu metode pengambilan data. Pada metode pengambilan data ini kami menggunakan metode simulasi Proteus, di mana pada metode pengambilan data ini kami menggunakan 4 buah rangkaian simulasi, yaitu yang pertama yaitu rangkaian admitasi masukan saat hubung bintang, di mana gambar rangkaian ditunjukkan pada gambar yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu yang kedua merupakan rangkaian admitansi keluaran pada hubung bintang, di mana rangkaiannya seperti yang ditunjukkan pada layar berikut ini. Nah, di mana pada rangkaian ini terdiri dari 3 buah resistor, 2 buah ampermeter, dan 1 buah power supply. Rangkaian yang ketiga merupakan rangkaian admitasi keluaran saat hubung delta. Nah, di mana untuk rangkaiannya itu seperti ini, di mana di sini ada merupakan satu buah power supply, disusul oleh satu buah ampermeter, kemudian ada 3 buah resistor dan ada satu lagi ampermeter. Dan selanjutnya yaitu pada rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian admitansi masukan saat hubung delta. Untuk rangkaiannya sendiri seperti yang tertera pada layar, yaitu menggunakan tiga buah resistor, 2 buah ampermeter, dan 1 buah power supply. Selanjutnya, adapun tujuan dari simulasi ini yaitu yang pertama untuk menentukan penyebab Y1U2 sama dengan Y21. Yang kedua yaitu untuk menentukan pengaruh nilai tegangan terhadap arus. Yang ketiga untuk menentukan perbandingan antara simulasi Proteus dengan percobaan menggunakan alat. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan perbandingan nilai Y11, Y21, Y12, Y22 antara hubung bintang dan hubung delta. Berikut ini merupakan data hasil pengolahan, di mana data rangkaian admitasi masukan dan keluaran star atau bintang saat R120, R220, dan R310, di mana
di mana data hasilnya uh, tertera pada tabel berikut ini. Di mana yang pertama yaitu pada data masukan ada Vs atau tegangan, di mana ada I1 atau ampere dan I2 atau ampere. Kemudian pada keluaran ada tegangan S atau Vs sama dengan V, ada I1 dalam kurung A atau ampere, dan yang kedua ada I2 atau ampere. Berikut ini merupakan tabel saat pencarian tegangan sebanyak 30 tegangan dan disusun pada tabel data hasil pengolahan berikut. Dan yang kedua yaitu data rangkaian admitasi, masukan, dan keluaran pada delta saat R120, R220, dan R3. Dan R3 sama dengan 10. Berikut ini merupakan data hasil pengolahan yang kami tampilkan seperti pada tabel yang tertera pada layar. Adapun pengaruh nilai tegangan terhadap arus, di mana semakin besar nilai tegangan, maka nilai arus akan semakin meningkat. Di mana pengaruh nilai tegangan tersebut ditampilkan pada grafik, pada dua buah grafik, di mana grafik pertama merupakan tampilan dari data hasil percobaan dengan menggunakan simulasi Proteus pada hubung delta, dan grafik kedua merupakan percobaan dengan menggunakan simulasi Proteus. Terlihat bahwa perbedaan grafik di antara keduanya. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Berikut ini merupakan tampilan dari tabel data hasil perhitungan saat hubung bintang. Dan selanjutnya yaitu pengolahan data pada saat perhitungan saat hubung delta, di mana hasil perhitungannya ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu perbandingan antara simulasi Proteus dengan penggunaan percobaan menggunakan alat, di mana pada data hasil pengolahan data saat hubung bintang dan hubung delta kami bandingkan di sini, di mana saat hubung bintang dan hubung delta, di mana saat hubung bintang percobaan dengan menggunakan alat, dan saat hubung bintang yang kedua itu percobaan dengan menggunakan simulasi Proteus. Dan selanjutnya yaitu perbandingan antara simulasi Proteus dengan menggunakan percobaan menggunakan alat saat hubung delta, di mana data hasil perbandingannya ditampilkan seperti pada layar. Adapun kesimpulan yang kami peroleh setelah melakukan analisis pada rangkaian ini yaitu yang pertama, berdasarkan data hasil bahwasannya nilai Y12 dan Y21 dikarenakan rangkaiannya bersifat linear dan tidak mengandung sumber-sumber dependen. Yang kedua, berdasarkan data hasil percobaan simulasi Proteus bahwasannya nilai Vs berbanding lurus terhadap arus, karena semakin besar nilai tegangan maka nilai arus akan semakin besar pula. Dan yang ketiga adalah berdasarkan pengolahan data bahwasannya nilai arus dari rangkaian admitasi delta lebih besar daripada nilai admitasi bintang. Hal ini dikarenakan pada rangkaian delta menggunakan pembagi tegangan, sedangkan rangkaian bintang menggunakan pembagi arus. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan data hasil percobaan menggunakan simulasi, nilai Y12 sama dengan Y21, dan alat bahwasanya Y12 tidak sama dengan Y21. Hal ini dikarenakan pada simulasi percobaan dengan alat menggunakan resistor geser, di mana nilai resistor terhadap tingkat akurasi kurang, yang mana jika resistor geser mengalami geseran sedikit pun maka nilai resistensinya akan berubah, dan konsep ini berlaku pada rangkaian hubung delta dan hubung bintang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini untuk memenuhi nilai mata kuliah rangkaian listrik pada praktikum rangkaian listrik untuk kelompok 1C. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.